Di video ini kita akan membuat rumus, fungsi atau formula dengan menggunakan Visual Basic Pro Application yang akan memisahkan teks berdasarkan karakter-karakter teks tertentu. Jadi contohnya seperti ini akan terpisah menjadi seperti ini. Ya, di sini saya punya contohnya, teks seperti ini ya, akan terpisah di masing-masing kolom seperti ini. Oke. Nah, jadi kita langsung saja ke Visual Basic Editor. Dan kita akan butuh 3 kode di sini. Maksudnya 3 fungsi di sini ya. Jadi ada 1 fungsi dan ada 2 fungsi sebagai helper function. Oke. Fungsinya akan saya beri nama break.txt. Dan fungsi ini akan menerima 3 argumen. Yang pertama, saya kasih nama args, tipenya string. Yang kedua, txt, tipenya string. Dan yang ketiga, ini opsional. Saya pakai opsional ya, opsional argumen. Saya kasih nama post dan tipenya integer, dan nilai kembalian dari fungsi ini adalah string. Oke. Ini saya tuliskan dalam 1 baris saja ya. Oke. Dan 2 helper function ya. Helper function. Nah, helper function yang pertama, karena ini adalah helper function, kita definisikan dengan keyword private function. Yang pertama, break helper, dan fungsi ini akan membutuhkan 2 argumen. Yang pertama saya kasih nama args dengan tipenya string. Yang kedua txt, tipenya string. Dan nilai kembalian dari fungsi ini adalah variant ya. S variant. Oke. Dan 1 fungsi lagi ya. Private function convert args to array. Jadi 1 helper function lagi, saya kasih nama convert args to array. Fungsinya adalah untuk mengubah argumen yang ada di sini ya menjadi array. Nah, sebenarnya kita bisa tanpa harus mengubah argumen ini jadi array, tapi saya lebih memilih atau saya lebih suka mengubahnya menjadi array ya. Karena itu kita akan butuh private function ini ya, convert args to array. Fungsi ini akan menerima argumen namanya args. Kita kasih nama args ya, tipenya string, dan nilai kembalian dari fungsi ini adalah variant. Oke, kita akan menuliskan fungsi untuk convert args to array dulu ya. Jadi saya akan butuh variabel dim a, tipenya variant. Kita butuh variabel untuk looping ya. Dan di sini saya langsung dim a s variant ini adalah array ya. Jadi ini array. Dan saya akan langsung nge-redeem ya. Redeem a 0 s variant. Oke. Jadi ini adalah cara kita untuk membuat array yang sifatnya dinamis atau dynamic array. Jadi kita bisa nge-redeem kembali array a ini. Dan di sini saya akan buat variabel lagi dim i s long. Dan kita akan looping for i dari 1 sampai len args. Oke. Next i. Selanjutnya kita akan menggunakan kondisi if atau statement if untuk memeriksa kondisi. Jadi jika a new bound ini adalah fungsi untuk mendapatkan indeks ya, indeks terakhir dari sebuah array. A sama dengan empty. Jadi kita cek nilai dari A ini untuk indeks yang terakhirnya. Kalau nilainya kosong atau belum ada nilai, maka A 0 sama dengan mid args i 1. Oke, jadi kita akan ambil nilai paling kiri ya dari argumen, dari nilai yang ada di dalam parameter argumen ini. Oke, kita lanjut.
jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita akan nge-redeem ya array-nya, jadi redeem. Dan jangan lupa preserve agar nilai yang sudah tersimpan sebelumnya di sini itu tidak hilang ya. Jadi redeem preserve a ubound a tambah 1 as variant. Oke. Dan a ubound a, jadi kita mau kasih nilai untuk array A untuk indeks yang terakhir. Jadi A ubound A sama dengan mid. Jadi sama ya dengan ini ya kodenya, mid args. Ini ya, mid args i1 ya. Oke. Ini NF. Dan kita berikan nilai kembalian untuk fungsi ini ya, convert args to array. Jadi convert args to array sama dengan A. Oke. Baik, kita sudah selesai dengan fungsi convert args to array. Jadi intinya fungsi ini akan menerima argumen dan kemudian argumen itu akan di looping dan dimasukkan ke array A. Selanjutnya array A ini akan menjadi nilai kembalian dari fungsi convert args to array. Jadi kita mengconvert nilai teks menjadi array. Nah, kita lanjut ke helper function yang kedua, yaitu break helper. Oke, saya akan butuh variabel di sini, dim ts string t nilainya sama dengan txt. Jadi saya buat variabel t, kemudian nilai dari variabel t ini adalah nilai yang ada di argumen txt. Kita butuh variabel yang lain, result, dan ini adalah array, tipenya varian pastinya ya. Semua array pada Visual Basic for Application tipenya itu pasti varian. Dan di sini saya akan langsung nge-redeem ya. Redeem ini adalah dynamic array, lagi-lagi dynamic array, jadi langsung kita redeem aja. Result 0 as varian. Oke. Dan variabel lagi ya. Saya kasih nama args, tipenya varian. Dan args ini args akan saya langsung kasih nilainya adalah pakai fungsi yang ini. Jadi convert args to array args. Jadi nilai yang ada di argumen args ini kita ubah jadi array dan kita masukkan ke variabel args ya. Oke, selanjutnya saya butuh satu variabel lagi, dim as variant ya. Jadi dim as variant. Nah, as variant ini akan kita gunakan untuk looping ya. Jadi for each, saya pakai for each looping as ya, variabel yang ini in args. Jadi kita looping untuk semua nilai yang ada di array args ya. Next s. Jadi kita looping dan kita cek ya pakai fungsi if. Kita cek kondisinya jika result ubound result sama dengan empty. Jadi kita cek ya, kalau nilainya empty maka result 0 sama dengan left t. Dan di sini kita gunakan worksheet function find s t 1 kurang 1. Jadi jika ubound result, jadi kita cek indeks terakhir dari result ini, kalau nilainya kosong empty, maka nilai untuk result 0 kita kasih nilai left, kemudian nilai dari variabel dari argumen ya yang ada di argumen txt ya yang ada di sini. Perhatikan bahwa txt ini nilainya sudah kita pindahkan ke variabel t. Jadi variabel t itu yang kita gunakan di sini ya. Variabel t, kemudian kita pakai worksheet function untuk mencari nilai yang ada di ini s. Kemudian nilainya kita masukkan di array result. Else kalau kondisi yang ini tidak terpenuhi, artinya nilai terakhir dari variabel result ini bukan empty, maka kita akan nge-redeem ya. Nge-redeem dan jangan lupa preserve result ubound result tambah 1. Oke. Dan kita copy saja kode yang ini ya. Result ini ubound
result sama dengan left t worksheet function find s t1 kurang 1. Oke. Kemudian t sama dengan kita update variabel t ini ya, right t len t kurang len result bound result tambah 1. Dan yang terakhir adalah kita nge-redeem lagi ya, redeem preserve result bound result tambah 1 as variant, dan result bound result sama dengan t. Dan yang terakhir adalah kita kembalikan nilai untuk fungsi brick helper ini. Brick helper sama dengan result ya. Oke, seperti itu, simple ya. Dan yang paling terakhir adalah fungsi brick txt ini ya. Oke, saya akan butuh sebuah variabel di sini, dim a as variant, dan a sama dengan, kita gunakan fungsi yang ini, brick helper args. Jadi kita masukkan untuk argumennya args txt, dan kita kembalikan nilai untuk fungsi brick txt ini. Brick txt sama dengan a position ya, yang ini position dikurangi 1. Oke, selesai. Jadi ini ya keseluruhan kodenya, dan kita coba ya fungsi brick txt ini. Jadi yang ini saya hapus dulu atau kita biarkan saja. Kita coba di sini ya, brick txt. Dan kalau Anda perhatikan fungsi brick txt ini dia butuh 3 argumen. Yang pertama yaitu args, yang kedua txt yaitu teksnya, yang ketiga adalah position. Nah, di sini saya sudah kasih ya positionnya 1 2 3 4 5 6. Oke. Brick txt, saya mau argumennya ini saya mau taruh di sebuah sel ya. Jadi saya taruh di sel yang ini aja ya, sel B2. Nah, kita mau, kalau Anda perhatikan di sini kan ini teksnya 62 baru ada titik koma ya. Baru setelah titik koma lebih besar ya, tanda lebih besar, baru titik koma lagi, titik, ada nomor telepon, dan ini ada bintang, yang terakhir bintang. Jadi saya akan taruh semua argumennya di sini. Yang pertama titik koma, yang kedua lebih besar ya, yang ketiga titik koma lagi, titik, lalu yang terakhir bintang ya, seperti ini. Jadi kita mau nge-split data yang ada di sini dengan memisahkannya berdasarkan argumen yang ada di sini ya. Oke, jadi kita langsung saja sama dengan brick argumennya yang ini. Jadi kita langsung saja klik di sel B2. Bisa juga kita ketikkan manual ya. Bisa kita pakai referensi sel seperti ini. Ini saya absolutkan. Kemudian teksnya yang ini ya. Nah, untuk teks ini kita absolutkan kolomnya saja ya. $D10. Yang terakhir adalah posisi ya. Posisinya adalah yang ini. Nah, untuk position ini kita log yang barisnya ya. Oke. Kita coba. Ya, 18. Kalau saya tarik ke kanan seperti ini. Oke, bisa Anda lihat. 18 Sumarti P Bandung, nomor teleponnya. Nah, jadi kita tinggal tarik ke bawah seperti ini ya. Dan kalau Anda perhatikan Medan ya. Jadi formulanya berhasil ya untuk kita gunakan untuk contoh kasus yang seperti ini. Oke, jadi brick txt. Oke, jadi demikian video ini, dan ini adalah kodenya ya. Ini kodenya. Kalau ada yang Anda belum paham mengenai kode yang tadi, mungkin penjelasan saya yang kurang jelas, silakan Anda bertanya ya melalui kolom komentar. Dan kalau video ini berguna, bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, share, jangan lupa juga untuk subscribe ya. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.